Saya juga dengar ibu ini bukan hanya orang berkarir tapi juga pelaku langsung wisata. Ada desa wisata dapat hadiah ini. 5 terbaik di Indonesia ya. Saya izin megangkan ya, boleh ya? Silakan Pak. 2014 kita mulai terima tamu. Tamu pertama kita adalah orang Inggris. Mereka orang Inggris yang tersesat sebenarnya. Saya Detine Baho dari Desa Wisata Kuta Tinggi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Bahagia rasanya ketika mendapat apresiasi dari seorang Mas Menteri yang sangat humble, yaitu Mas Sandiaga Uno, yang mengumumkan Kuta Tinggi sebagai desa wisata terbaik 300 besar. Lalu beberapa waktu kemudian masuk 100 besar dan akhirnya 50 besar. Sangat bangga rasanya, dan rasanya lelah selama bertahun-tahun menata desa itu hilang seketika. Para selamat sore, saya Pranus Tanggang, Grim Kita TV. Hari ini kita sedang berada di kantor dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Samosir. Kita akan berbincang bersama dua tokoh perempuan tangguh di Samosir yang memberikan waktu pemikiran dan juga hatinya untuk bagaimana Samosir lebih baik dalam bidang pariwisata, kebudayaan, dan juga pemerhati perempuan dan anak di kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir. Langsung saja kita akan ngobrol bersama Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu, bersama ada Ibu Ria Gurning selaku Ketua Komunitas Samosir Peduli Sesama. Langsung saja kita sapa para narasumber kita hari ini. Hora, selamat sore Ibu Kadis, boleh dijelaskan, boleh dikenalkan namanya dan juga teman-teman stafnya hari ini, silakan. Baik, izin buka masker ya Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada Samosir Green. Iya. Pertama, saya perkenalkan tim saya yang hadir, walaupun sebenarnya ada 4 bidang, namun hari ini yang hadir 2, yaitu Ibu Irayana selaku Kepala Bidang Kebudayaan. Irayana Buru Sumbulun ya? Ya, Horas. Apa kabar? Ya. Lalu ada Pak John Tiner selaku Kepala Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama. Pak John Tiner Sidabutar ya? Pak John Tiner Sidabutar. Bu Teti belum kenal nama. Saya terkenal. Kita terkenal ya. Menteri aja kenal ya kan. Baik, luar biasa. 5 besar bilang ya. Desa luar biasa di Indonesia ya, luar biasa. Ibu Detine Baho, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Samosir. Nah, langsung kepada Ibu Ria Gurning ya, Ketua Komunitas Samosir Peduli Sesama. Apa kabarnya Bu Ria? Sehat. Sehat ya. Tetap semangat ya. Ya, inilah salutnya kita kalau ada bersama perempuan yang luar biasa, auranya mengalir kepada kita juga, jadi semangat jadinya. Baik, saya mungkin duluan kepada Ibu Tetine Baho. Ibu Teti, saya jujur orang yang sangat mengagumi Ibu Teti. Berkarir dimulai dari bawah dan juga kemanapun dipindahkan selalu berprestasi. Sebelum jadi Kepala Dinas Pariwisata Samosir, boleh dijelaskan sedikit profilnya di Pemerintah Kabupaten Samosir sejak dari ASN, singkat saja silakan. Baik, terima kasih. Saya lahir di sini tahun 70, lahir di Kuta Tinggi, sampai kelas SMP, lalu pindah tugas orang tua saya sampai ke Medan, lalu kuliah, terus tahun 2004 testing CPNS dan lulus. Lalu saya mengabdi kembali di kampung halaman. Lalu saya jadi staf di bidang pemerintahan, bagian pemerintahan. Tahun 2009 jadi Kasubag pemerintahan. Tahun 2012 jadi Kabid Promosi Pariwisata. Dimulai dari pemerintahan ya? Iya. Karena memang background saya kan pemerintahan. Sarjana sosial ya? Iya, sarjana sosial. Lalu 2012 sampai 2017 saya Kabid Promosi Pariwisata di dinas ini. Dinas ini ya? 2012 sampai 2017. 5 tahun juga ya, lama dinas pariwisata ya.
Lalu 1 tahun di pemberdayaan sosial, dinas sosial. Oh, sampai dinas sosial juga ya? 1 tahun. Wow. Ya. Lalu pindah tugas lagi ke kebudayaan. Dinas kebudayaan. Ketika itu Berpora ya? Iya, 2008 sampai 2021 yang lalu. 2018. 2018 sampai 2021 yang lalu. Yang lalu ya. Dan sekarang dipercaya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dipercaya dulu sebagai sekretaris ya? Hampir 2 minggu. 2 minggu ya. Iya, luar biasa. Nah, dikenal selalu memberikan warna yang baru di setiap dinas yang dijalani. Nah, apa sih yang menjadi motonya Ibu Tetine Baho sehingga bisa sedemikian rupa melakukan hal-hal yang ya luar biasa lah di Kabupaten Samosir ini? Silakan. Pertama, saya kan lahir di sini, pusokku kan di Samosir ini. Iya. Saya pikir kalau bukan saya siapa lagi? Saya mulai dari diri sendiri. Betul. Maka karena saya tinggal di desa sampai sekarang juga saya milih di desa, tidak tinggal di kota, supaya saya bisa menjadi pelaku di desa saya. Maka saya mulai dengan mengembangkan sebuah desa wisata yang sudah dikunjungi Mas Menteri ya. Iya. Saya kira itu motivasi saya sebenarnya adalah supaya pemerintah memperhatikan desa saya yang sudah 51 tahun usia saya tidak ada air. Tidak ada air. Nah, jadi sebenarnya suatu kerinduan. Kerinduan maka, ya. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan. Yang pertama, lalu yang kedua memang saya tidak mau menjadi ASN yang biasa-biasa saja. Dimanapun saya ditempatkan, saya harus berusaha berkarya karena saya sudah digaji dan saya pernah jadi sales sebelumnya. Ketika kuliah saya sales, kerja malam, agen asuransi juga pernah. Saya tidak pernah punya kursi di lembaga itu. Namanya agen ya? Iya, tidak pernah punya kursi karena tidak punya ongkos juga. Jadi saya sudah rasakan sakitnya sebagai kerja di swasta ya yang tidak punya kursi. Nah, ketika saya menang PNS, dapat meja, dapat kursi, dapat laptop lagi. Kok saya nggak bisa berkarya? Dulu aja bisa berkarya. Nah itu maka kapasitas dulu bisa ya, dari sekarang ya. Dan kita digaji dengan gaji tetap, ada tunjangan lagi. Masa kita nggak bisa menghargai? Nah itu sih motivasi saya. Ya tetap harus berbuat lebih daripada yang biasa-biasa karena saya merasakan suka dukanya menjadi pekerja di karyawan swasta. Saya juga pernah mengajar sekolah internasional. 1 tahun tidak dapat meja, tidak dapat kursi. Saya hanya sebagai assistant teacher di sekolah Batari School. Kita assistant teacher itu tidak punya kursi, kita hanya membantu guru-guru yang ada di situ. Nah kita juga orang Batak. Nah ketika mereka berprestasi, baru kita dikasih kursi dan meja. Maka setelah saya bilang sama teman-teman, betapa enaknya THL aja dapat meja di kantor ini, bisa megang komputer. Nah itu sih yang pengalaman saya itulah membuat saya menghargai jabatan yang diberikan kepada saya dimanapun saya bekerja. Baik, suami marga apa sih? Citanga sama Ki Amang. Oh iya, mancing aja saya. Anak-anak berapa? 6 orang, 3 perempuan. Bagaimana cara mengatur 6 orang dengan karirnya? Saya percaya Tuhan menjaga mereka. Ketika saya juga sebagai CPNS, PNS, saya membesarkan mereka di penitipan. Dan saya berdoa supaya Tuhan menjaga walaupun ya pasti sakit juga ya, demam dan sebagainya. Dan kerjasama dengan suami, saling membantu, itu salah satu kunci keberhasilan. Dan juga sekarang kan sudah kadis, makin banyak waktu tersisa. Anak-anak bisa nerima nggak? Anak-anak ya pasti bangga dan mandiri, dan mereka mandiri. Jadi saya laki-laki pun bisa menyetrika, bisa masak, bisa nyuci ke Danau Toba dulu. Masih SMA mereka nyuci ke Danau Toba. Jadi sudah mandiri dari biasa ya. Kecil sampai sekarang. Sudah ditanamkan seperti itu, luar biasa. Nah, saya juga dengar ibu ini bukan hanya orang berkarir, tapi juga pelaku langsung wisata. Ada desa wisata, dapat hadiah ini. Dapat hadiah 5 terbaik se-Indonesia ya. Saya izin megangkan ya, boleh ya? Silakan. Ini gimana ceritanya? Kok bisa membagi waktu anak-anak 6 tambah suami ya kan? 7 lah yang kan yang harus diperhatikan. Desa wisatanya juara 5 besar se-Indonesia ini. Gimana ceritanya? Coba bisa jelaskan nih Ibu Kadis kami. Sebenarnya tadi itu saya mulai dari desa saya sendiri gitu. Apa sih ruginya saya berkarya dengan teman-teman? Ayo teman-teman yang saya dengan saya, kita gotong royong dulu. Kita mulai dari 2013 dengan teman-teman yang punya misi yang sama, membangun desa, yaitu kerjasama gotong royong, jangan seperti orang gila. Ayo gotong royong. Lalu teman-teman awalnya saya yang membelikan snack ya. Yuk kita gotong royong snack dari saya. Mereka juga mikir akhirnya, wah kok Ibu Teti terus ya. Udah minggu depan saya yang masak ubinya, saya masak igomanya. Kita kerja dari 2013 sampai 2014 baru terima tamu. Ayo kita mendata homestay gitu ya, rumah-rumah yang kosong. Ayo kita data, lalu kita bersihkan. Sampai belakang rumah orang kita bersihkan, lalu kita dianggap memang seperti orang gila pada saat itu, kurang kerjaan gitu ya. 2014 kita mulai terima tamu. Tamu pertama kita adalah orang Inggris. Mereka orang Inggris yang
tersesat sebenarnya. Ada 5. Bukan membaca brosur Ibu ya, tapi tersesat ya. Tersesat saya bantu. Ya, kebetulan saya kan bahasa Inggrisnya adalah Pinter 6 gitu ya. Pinter 6 ya. Iya. Tersesat di Onan Baru. Iya. Terus saya sapa. May I help you seperti itu. Terus mereka bilang, you're looking for accommodation gitu ya. Aku tawarkan, cuman terus diceritakan lah gimana homestay-nya desanya. Iya, saya ceritakan, terus saya bawa. Kan mereka sepeda motor, 5 sepeda motor 10 orang. Saya bawa ke homestay. 10 orang mereka? Iya, 5 sepeda motor pasangan. Lalu menginap di homestay itu, saya siapkan makan free. Malam itu free, saya bilang everything is free. Kan nilai promosi ini orang Inggris loh. Kan saya tanya orang Inggris, ternyata mereka adalah artis dan produser film. Wow. Terus paginya saya bilang, if you don't mind, you can enjoy buffalo's milking gitu ya. Kamu bisa merasa susu kerbau. Itu free saya kasih, free. Lalu mereka tidak mau pulang. Oke, we'll stay one night more katanya. Tinggal 1 malam lagi. Terus aku siapkan, ayo kita masak memanggang ikan mujahir. Ambil daun ubi di samping rumah, petik kopi, menggiling bumbu-bumbunya. Saya suruh mereka. Ada 5 ya? Ya, yang paling menarik itu produser itu, Daniel namanya. It is the hardest working that I ever done in my life katanya. Wow. Menggiling cabai itu yang pekerjaan paling berat katanya selama hidup. Pedas ya. Nah itu menjadi saya foto semua kegiatannya. Langsung saya share di Facebook saya dan juga anak saya. Itulah awal promosinya dan mulailah berdatangan wisatawan. Ibu Anet yang di Tabo Cottage menjadi mitra saya. Rekomendasi ya para tamunya ya. Iya, jadi tadi kan sudah dilihat ini orang bule aja berhasil. Sebenarnya saya bilang tadi free, artinya mereka nggak free, mereka bayar juga. Mereka bilang ke saya, we will pay your excellent service katanya. Kami membayar servisnya ya. Itu dibayar. Padahal sama saja dengan biaya apanya kan mungkin lebih besar dikit ya. Besar. Nah itu ceritanya, terus tamu berdatangan kita tetap konsisten, kita foto orangnya jalan, terus pelatihan bahasa Inggris, memasak, merasa kurbo, melibatkan orang-orang di situ. Terus kita dapat bantuan untuk penataan homestay dari PUPR, juga dari Kementerian Pariwisata dengan fasilitasnya, mulai perdatangan tamu. Dan kita konsisten, itu sih konsisten, tidak pernah capek ya. Apalagi kalau tamunya orang bule, yang capek itu saya karena masalah bahasa ya. Dan padahal kalau saya lihat tempat Ibu itu bukanlah menarik-narik sekali ya. Tidak menarik kalau kita ceritakan. Itu dia. Saya pernah lihat itu masih lumpur semua situ kan. Tapi ternyata sekarang luar biasa. Jadi sebenarnya yang menarik itu kalau di desa wisata itu storytellingnya. Storytelling cerita tentang rumah Batak itu sangat menarik. Saya coba mau menerapkan ke wisatawan. Yuk kita duduk di tikar makan. Betul. Saya ceritakan bahwa orang Batak dulunya seperti ini, duduk di tikar makan bersama bercerita. Nah itu wow amazing. Nah itulah yang saya dapatkan. Luar biasa nih Ibu Teti ya, sampai datang menteri ya kan. Menteri gayanya milenial pula itu ya kan. Luar biasa. Saya datang kemarin langsung lihat, wow. Nah, saya ingin tanya program Bu Teti, tapi sebelumnya kan ada Karya di sini. Karya ini kan selalu memperhatikan perempuan-perempuan yang berkarya di Samosir. Dia datang sampai sudut-sudut. Kadang-kadang saya asal disuruh Bu Ria ini, tolong ngeliput saya ke sana. Udah mulai capek saya. Jauh kali ke dalam gitu loh kan. Tapi karena dia punya niat yang baik ya. Sampai akhirnya saya dengan Limbong mengikuti juga gitu loh kan. Nah,